saya kirim kan Pak kemarin. Sekitar minggu yang lalu Pak. Iya Pak, saya nggak bisa begini Bang. Nah, Saya di sini. ya. Badani, sadar Badani. Mendingan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kegiatan siang hari ini. Apa kabar sobat otak semuanya? Semoga Bapak Ibu, teman-teman, sobat otak di luar sana semua dalam keadaan baik, sehat walafiat, diberi perlindungan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar edukasi pada siang hari ini, Rabu 11 Maret 2026, yang diselenggarakan oleh instalasi PKRS Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Profesor Dr. Mahar Marjono Jakarta, dalam rangka memperingati Hari Epilepsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 26 Maret mendatang. Perkenalkan, saya Nurse Lalita yang akan menjadi moderator pada acara webinar siang hari ini, kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Pertama-tama kami hendak mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dr. Adin Nur Hasanah, spesialis saraf Mars sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Terima kasih juga kepada para jajaran direksi, tim yang bertugas, dan seluruh peserta yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan pada siang hari ini. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan para narasumber yang telah hadir di studio pada siang hari ini. Yang pertama ada Dr. Adi Sulistianto, spesialis bedah saraf, subspesialis neurofungsional. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Oke, Dr. Adi pada siang hari ini akan membahas mengenai tata laksana bedah pada epilepsi dengan resisten obat. Narasumber yang kedua ada Dr. Ade Vidya Kristanti, spesialis neurologi. Selamat siang, Dr. Ade. Selamat siang. Pada siang hari ini, Dr. Ade akan membahas mengenai epilepsi dan faktor pencetus, ya Dok ya, cara mencegah dan kekambuhan kejang. Dan yang ketiga ada Nurse Koko Komarudin. Selamat siang, Nurse Koko. Siang. Baik, pada siang hari ini Nurse Koko akan membahas mengenai pertolongan pertama pada kejang, pencegahan cedera saat kejang, dan edukasi perawatan di rumah. Baik, sobat otak sekalian, webinar edukasi pada siang hari ini akan terbagi menjadi 3 sesi, yaitu yang pertama pemaparan materi oleh narasumber, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga nanti ada untuk mengisi sesi absensi ya. Untuk tanya jawab, nanti sobat otak semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh diketik di kolom chat Zoom, dan nanti untuk link absensinya akan kita berikan di akhir acara. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi yang pertama, yang akan dibawakan oleh Dr. Adi Sulistianto, spesialis bedah saraf. Materinya mengenai bedah pada epilepsi dengan resisten obat. Kepada Dr. Adi, dipersilakan. Terima kasih, Nurse Lalita.
Senang kembali bertemu dengan para sobat otak semuanya pada siang hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat dimanapun Anda berada. Saya mendapat amanah tugas untuk memberikan edukasi tentang bedah epilepsi. Mudah-mudahan setelah sedikit pencerahan ini akan lebih welcome terhadap opsi pembedahan, khususnya pada penderita epilepsi. Mudah-mudahan tidak terlalu takut, mudah-mudahan bisa juga mungkin menyarankan ke yang diketahui keluarganya atau temannya yang menderita epilepsi, apakah mungkin perlu untuk dievaluasi lebih lanjut untuk pembedahan yang mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik dibandingkan terapi standar yang dilakukan selama ini. Baik, kita mulai ya. Slide berikut. Sedikit tentang epilepsi, untuk refreshment, apakah itu epilepsi? Epilepsi adalah penyakit yang bermanifestasi dengan timbulnya kejang. Kenapa jadi kejang? Karena terjadi aktivitas listrik abnormal dalam otak. Dan ini datangnya juga tiba-tiba atau letupan yang seketika, tidak tanpa pemicu yang jelas, dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Dan kejang ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Ada yang kejangnya gerakan, sangat gampang terlihat, kejang kelojotan seperti itu. Ada juga yang hanya bisa dirasakan oleh penderita itu sendiri, dia merasakan sesuatu, rasa yang tidak normal, apakah penciuman, apakah pendengaran, atau berupa gangguan perilaku yang tiba-tiba. Tapi semua dikarakteristik oleh tiba-tiba, dan berulang. Seberapa umum pasien dengan epilepsi? Kalau kita lihat statistik saja di Amerika, 3,4 juta warga Amerika hidup dengan epilepsi. Ini salah satu kondisi penyakit atau penyakit saraf yang paling umum, cukup umum. Di Indonesia mungkin sekitar 1,3 sampai 1,6 juta penderita epilepsi yang kita ketahui dari statistik selama ini. Dan sebagian besar kejangnya terkontrol. Kita tidak sebut sembuh ya, tapi penyakit ini seperti analoginya seperti penyakit hipertensi, kita bisa kontrol kejangnya dengan obat-obatan. Bagian besar sekitar 2/3 atau 60%. Namun sisanya bagaimana? Sisanya inilah yang kita sarankan untuk dievaluasi lebih lanjut di pusat epilepsi, seperti di Rumah Sakit Saraf Nasional. Mungkin kita bisa menawarkan terapi lebih lanjut untuk penderita yang tidak toleran obat seperti pembedahan. Berikutnya, ini sedikit kaidah kapan kita mempertimbangkan untuk terapi lebih lanjut seperti pembedahan atau operasi. Yang pertama, kalau memang ternyata kualitas hidup atau kejangnya tidak terkontrol dengan baik dengan terapi yang sudah ada selama ini seperti obat-obatan. Biasanya kita ambil batas 2 macam obat. Kalau 2 macam obat anti kejang sudah dicoba dengan dosisnya optimal, optimal ini artinya cukup tinggi tanpa menimbulkan efek samping yang mengganggu, namun tidak berhasil mengontrol kejangnya, itu perlu evaluasi lebih lanjut. Jadi kejangnya berlanjut cukup sering atau tidak terlalu sering, tapi parahnya hebat, jadi tidak bisa hidup normal atau menjalani aktivitas sehari-hari, itu juga perlu evaluasi lebih lanjut. Dan dengan evaluasi lebih lanjut ini mudah-mudahan bisa juga dengan evaluasi yang sebelumnya sudah ada, diketahui ada sumber kejang. Sumber kejang ini mau kita apakan, mungkin perlu konsultasikan ke dokter epilepsi seperti itu. Namun juga tidak cukup untuk pasien tidak toleran obat, diketahui sumbernya, tapi harus juga kalau memang mau mempertimbangkan pembedahan, aman untuk dioperasi. Contohnya mungkin yang ekstrim kalau pasien dengan penyakit lain yang ya mungkin dilakukan pembedahan, itu resikonya tinggi, penyakit jantung atau paru. Mungkin itu kita juga ya langsung menyarankan pembedahan bila tidak terkontrol penyakit lain. Berikutlah kaidah-kaidah yang kapan pasien epilepsi mungkin kita pertimbangkan untuk pembedahan. Berikutnya, tidak serta-merta pasien yang datang ke kami walaupun dirujuk untuk pembedahan, kita langsung melakukan operasi. Karena mungkin pembedahan adalah step akhir yang
straightforward, artinya tidak perlu analisa mendalam, itu suatu terapi yang sudah standar, tapi perlu dianalisa lebih lanjut apakah faktor risikonya dan kita sebut prognosisnya, bagaimana kemungkinan bebas kejangnya. Itu harus kita tahu seksama dulu sebelum operasi, yaitu kemungkinan bebas kejangnya dan risikonya kalau dioperasi bagaimana nanti. Itu yang paling sering jadi pertanyaan. Apakah saya bisa bebas kejang setelah operasi, dok? Dan apakah paling sering pasien datang saya menanyakan efek samping. Sebenarnya bukan efek samping. Kalau efek samping itu dari kami menyebutkan adalah yang sering dialami ketika menjalani terapi ini kalau efek samping. Kalau risiko mungkin terjadi tapi belum tentu. Jadi belum tentu. Seperti kalau kita berkendara atau melakukan penerbangan udara, resikonya ada musibah, mungkin kecelakaan, tapi sangat kecil, itu seperti itu operasi. Tapi semua itu harus diketahui lewat evaluasi prabedah yang menyeluruh. Yang pertama yang kita lakukan sebelum operasi prabedah adalah rekaman gelombang listrik otaknya sudah harus jelas menunjukkan di mana sumber kejang, atau EEG. Kalau perlu, pasien dirawat inapkan sambil direkam gelombang listrik otaknya sampai terjadi kejang, karena rekaman gelombang listrik otak saat kejang itulah yang lebih dapat mendeteksi pusat kejangnya. Kadang-kadang pasien sudah dilakukan rekaman gelombang listrik otak di rumah sakit lain, namun tidak saat kejang. Ini mungkin menunjukkan bisa memberikan diagnosis epilepsi, tapi mungkin tidak terlalu sensitif untuk mendeteksi pusat kejang. Kemudian kita lakukan namanya MRI scan atau pemindai MRI. Ini banyak juga sudah tersedia di berbagai rumah sakit, namun mungkin tidak khusus dengan kita sebut protokol atau teknik khusus untuk mendeteksi pusat kejang. Jadi ada kalanya walaupun sudah dilakukan MRI di rumah sakit lain, kita lakukan ulang untuk lebih sensitif untuk mendeteksi pusat kejang. Kemudian yang tadi saya sebutkan, video EEG itu bukan EEG rutin tapi dirawat inap, namun juga dikurangi obat kejangnya untuk bisa timbul kejang dan kita rekam gelombang listrik saat kejangnya. Dan direkam juga setelah video biar kita bisa tahu manifestasi kejangnya itu yang spesifik seperti apa. Karena pas kejang itu yang saya sebutkan bisa berbeda-beda antar penderita dan itu memberikan petunjuk di mana kejangnya. Apakah yang lebih banyak gerak tangan kiri atau tangan kanan atau hanya kejang tegang, itu semua memberikan clue atau petunjuk di mana pusat kejangnya. Kita juga lakukan namanya pemeriksaan neuropsikologi seperti tes IQ. Ini berfungsi untuk memberikan kita perkiraan fungsi memorinya pas sudah kejang lama seperti apa, dan kira-kira kalau kita ambil pusat kejangnya sedang cara operasi, nanti setelah operasi bagaimana juga kondisi memori dan IQ-nya. Bila itu tidak cukup, kadang kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi yang lebih advance atau canggih, yaitu PET scan. Itu seperti CT scan atau MRI, cuma dia hanya mendeteksi pusat otak, bagian otak mana yang lebih aktif kegiatannya dibandingkan otak lain, atau yang kurang aktif. Ini yang seperti kalau pusat kejang umumnya kita bisa lihat area otak itu kurang aktif karena sudah terlalu lama kejang, jadi tidak terlalu berfungsi dengan baik. Atau bisa juga kita lakukan namanya fMRI atau wadah tes, ini untuk mendeteksi pusat bahasa dan memori, semuanya untuk memperkirakan bagaimana risiko operasi. Setelah operasi apakah terjadi penurunan dalam fungsi bahasa atau memori, jadi kita coba perkirakan dengan uji ini. Berikutnya, sedikit ilustrasi. Ini adalah ilustrasi rekaman EEG. Kalau terjadi kejang, terjadi gelombang-gelombang yang lebih tajam, dan ada seperti petanya nanti di area mana yang gelombang itu muncul. Jadi gelombangnya mendadak, dan kita bisa bersamaan lihat dengan video dan lokasinya di mana. Dan itu jadi ilustrasi tentang MRI. Di pojokan bawah slide saya dengan panah terlihat area yang warnanya lebih putih dibanding sekitarnya, bisa memberikan petunjuk kejangnya di mana. Bila tidak memadai dengan pemeriksaan ini, mungkin kita lakukan namanya pemeriksaan gelombang listrik di dalam otak langsung.
Jadi kita mungkin melakukan operasi untuk menanamkan perekam gelombang listrik itu lebih sensitif. Itu bila dengan cara-cara biasa tidak bisa. Berikutnya. Ini pemeriksaan lanjutan yang saya sebutkan tadi atau PET scanner, nanti kelihatan warna-warna area otak lebih aktif atau yang beraktif bila dipadukan dengan MRI sebelumnya, kita memberikan petunjuk pusat kejangnya di mana. Dan yang lain juga sudah saya sebutkan, bila perlu dilakukan fMRI atau uji wadah untuk melihat pusat bahasa dan memori, dan juga perlu pemeriksaan neuropsikologi untuk melihat fungsi otak juga, namun secara praktisnya bagaimana memori dan bahasanya, atau IQ tesnya. Berikutnya. Ya, sedikit tentang otak. Mungkin sobat otak yang sudah sering melihat webinar kami sudah paham struktur otak, tapi mungkin kita review sedikit kaitannya dengan epilepsi. Jadi ada beberapa area di otak. Otak kanan, otak kiri sudah tahu, tapi masing-masing sisi otak juga kita bagi lagi. Area frontal, itu area depan. Area parietal occipital yang bagian belakang, juga area temporal yang sebelah bawah sedikit. Dan area temporal ini yang paling sering terjadi epilepsi yang resisten terhadap obat, atau kita sebut epilepsi lupus temporal. Dan ini juga Allah Maha Adil, yang walaupun resisten obat yang paling sering, tapi juga yang perkiraan bebas kejangnya juga paling baik dengan operasi. Sebutkan 60-80% bila kita mendiagnosis dengan akurat epilepsi lupus temporal, dan kita angkat juga pada pasien yang kita seleksi, yang kita sudah perkirakan setelah operasi tidak akan menderita gangguan memori atau bahasa, juga outcome-nya atau hasilnya paling bagus untuk bebas kejang. Berikutnya. Jadi kita bagi overview sedikit tentang tipe-tipe pembedahan. Ada tipe pembedahan yang kita sebut kuratif atau berusaha menyembuhkan kejangnya, ada juga yang paliatif atau hanya berusaha mengurangi tingkat keparahan dan frekuensinya. Dan kalau kita ketahui pusat kejangnya dan dapat diperkirakan risikonya minimal, itu kita siap untuk melakukan operasi yang kuratif atau reseksi. Sedikit overview apa akan yang terjadi pada operasi reseksi. Ada bagian tengkorak yang dibuka sementara, tidak besar, tapi sesuai dengan lokasi pusat kejangnya. Dan kita kadang-kadang lakukan perekaman listrik otak langsung di area yang kita duga pusat kejangnya, dan kita lakukan pengangkatan dengan teknik operasi berdasarkan canggih dan mikroskopik. Dan kemudian semuanya dipulihkan seperti sedia kala, di tengkoraknya dikembalikan, ditutup lagi, dan lukanya dijahit. Perkiraan rawat inap kira-kira 3-5 hari, dan tapi pemulihan penuhnya mungkin nanti di rumah bisa sampai 1 bulan lebih. Yang dimaksud di sini adalah mungkin Anda akan merasa capek ketika di rumah, energinya belum seperti sedia kala. Nah, itu mungkin baru pulih sekitar sebulan. Ada juga operasi diskoneksi yang saya sebut prosedur paliatif, yaitu pemutusan hubungan antar area otak untuk mengurangi penyebaran gelombang listrik epilepsi tadi. Diharapkan setelah itu frekuensi dan tingkat keparahan kejang akan berkurang. Berikutnya, teknik lain yang termasuk operasi paliatif atau mengurangi frekuensi dan keparahan kejang ketika pusat kejang tidak bisa jelas diketahui atau tidak bisa diangkat dengan aman, kita bisa memasang namanya implan neuromodulasi. Ini sudah tersedia di Indonesia, yaitu bisa yang di luar kepala namanya vagus nerve stimulator. Ini seperti pacemaker jantung, jadi ada baterai nanti akan dipasang di bawah putih dada, dihubungkan dengan elektroda atau alat untuk menstimulasi saraf secara terus-menerus, dalam hal ini nervus vagus di leher. Ada tuh deep brain stimulation, satu lagi, yang ini tertanam di dalam otak. Yaitu untuk menstimulasi bagian otak yang bisa menginterupsi kejang. Ini dua-duanya sudah teknologi cukup lama di luar negeri, namun mungkin baru akhir-akhir ini sedia di Indonesia. Masih terkendala biaya, namun bagi pasien yang memang kita seleksi dengan baik, bisa mengurangi frekuensi dan keparahan kejang dengan baik. Hingga 70% dalam beberapa minggu. Berikutnya. Jadi, banyak penelitian sudah dilakukan tentang berbagai teknik pembedahan, dan itu ada listnya, mungkin saya tidak akan menceritakan secara detail masing-masing. Namun secara keseluruhan, bila dengan seleksi yang baik, yang dievaluasi di pusat kejang yang sudah berpengalaman, bisa bebas kejang hingga 66%, itu untuk fokus kejang yang temporal, dan kalau dibandingkan obat saja 2 kali lebih mungkin bebas kejang. Dan secara keseluruhan, peningkatan skor kualitas hidupnya sangat baik sekali. Berikutnya.
Jadi ini slide yang agak ramai dan mungkin terlalu detail, tapi secara keseluruhan kualitas hidup pada pasien yang kita seleksi dengan baik meningkat. Itu didetailkan dalam berbagai aktivitas keseharian, yaitu mengemudi, sekolah, juga mood, juga setelah penyakitnya lebih terkontrol biasanya akan lebih baik, juga interaksi sosial juga akan lebih baik. Alhamdulillah ada beberapa pasien kami yang sebelumnya homeschooling, ini untuk remaja ya, waktu itu ya remaja, setelah operasi dapat kembali sekolah. Berikut. Jadi secara garis besar ada manfaat, ada resiko. Manfaat yang mungkin kita peroleh setelah operasi bisa mungkin bebas kejang pada pasien tertentu yang kita seleksi dengan baik, bisa dikurangi obat anti kejangnya, dan saya sebutkan bisa meningkat kualitas hidupnya dan kembali beraktivitas. Resiko yang jarang terjadi, infeksi atau perdarahan, gangguan memori, kita harus prediksi dengan baik sebelum operasi, gangguan lapang pandang penglihatan pada beberapa jenis operasi, kelemahan motorik atau gangguan gerak atau kemampuan merasa atau perubahan sensorik sangat jarang. Dan kita sebut tadi ada perbedaan, yaitu bedah kuratif atau yang paliatif yang mengurangi frekuensi dan keparahan kejang. Jadi tidak sepenuhnya menghilangkan kejang yang paliatif. Ini harus dikonsultasikan di pusat. Berikut. Ada beberapa yang perlu dipersiapkan tentunya untuk sebelum pembedahan. Secara medis bisa dikonsultasikan di pusat epilepsi, namun secara personal juga tentu saja harus ada izin dari aktivitas keseharian, dan kalau masa pemulihan juga nanti akan diberitahu juga oleh tim medis bagaimana untuk menghadapi masa pemulihan ini. Intraoperatif atau selama pembedahan, saya sudah sebutkan sedikit tadi secara teknisnya. Sangat jarang sih kita butuh ICU selama pasca operasi, namun hanya ruang puli anestesi yang sudah berpengalaman untuk merawat pasien-pasien epilepsi. Jadi tadi saya sudah sebutkan, rawat inap biasanya 3-7 hari, kelelahan itu merupakan gejala umum setelah operasi operasi kepala. Mengemudi tentu saja kita harus lihat tingkat bebas kejangnya nanti. Obat kejang tetap dilanjutkan, nanti seiring waktu kita kurangi tergantung frekuensi dan keparahan kejang. Berikutnya, ada beberapa pertanyaan tentunya yang harus Anda siapkan bila Anda bertemu dengan dokter di pusat epilepsi. Bagaimana peluang saya untuk bebas kejang contohnya, bagaimana pengaturan obat-obatan setelah operasi, apa resikonya dan jenis bedahannya apa, berapa lama pemulihan, dan tentu saja Anda boleh sekali mencoba mendapatkan pendapat kedua atau second opinion dari tempat lain. Berikutnya. Berikut kesimpulan, jadi pembedahan ini bukan merupakan suatu yang coba-coba lagi, tapi sudah berbasis bukti bisa membantu penderita epilepsi yang terpilih. Evaluasinya tentu saja perlu diperlukan, tidak serta-merta operasi, namun perlu evaluasi yang cukup komprehensif dan mungkin memakan waktu. Ada beberapa jenis bedah yang kita bisa sesuaikan dengan jenis dan penderita epilepsi. Pemulihan juga membutuhkan waktu, jadi harus komit kepada perawatan dan advis dari tenaga medis. Jadi mungkin kalau Anda merupakan kandidat dari pembedahan atau mengenal seorang, mungkin bisa mulai bicara dengan dokter epilepsi Anda tentang bagaimana apakah saya memerlukan evaluasi bedah dan apakah saya memerlukan rujukan ke pusat epilepsi. Tentu saja Anda harus punya support yang bagus dari keluarga untuk terapi ini. Jangan lupa buat catatan akhir kejang kalau bagi penderita epilepsi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Adi Sulistianto, spesialis bedah saraf, spesialis neurofungsional yang telah memaparkan materi dengan baik dan jelas ya dok ya. Selanjutnya, mari kita masuk kepada pemaparan materi yang kedua mengenai epilepsi dan faktor pencetusnya, cara pencegahan kekambuhan kejang yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Adi Vidya Kristanti, spesialis neurologi. Kepada Dr. Adi, dipersilakan waktunya 15 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan saya untuk memaparkan materi kedua. Saya diberi amanah untuk sharing mengenai epilepsi dan faktor penentu serta cara mencegah kambuhan kejang. Nah, secara epidemiologi atau banyaknya penderita epilepsi, secara global diperkirakan 5 juta jiwa didiagnosis epilepsi setiap tahunnya. Namun, angka 5 juta jiwa itu sebenarnya bukan angka pasti karena banyak sekali penderita epilepsi yang belum mendapatkan pengobatan atau belum berobat ke dokter karena banyak mitos yang melekat pasien epilepsi ini. Ya. Epilepsi merupakan penyakit kronik yang tidak menular. Next. Jadi kalau definisi lengkapnya itu, epilepsi itu sebuah penyakit dari bagian saraf, yaitu adanya gangguan otak atau penyakit otak akibat adanya aktivitas listrik saraf yang abnormal dan berlebihan, sehingga menyebabkan timbullah gejala kejang. Biasanya dia berulang, bisa pada bagian tubuh tertentu ataupun seluruh tubuh. Dikatakan epilepsi salah satunya bisa kita katakan apabila didapatkan 2 buah kejang atau 2 kali kejang, antara kejang pertama dengan kejang kedua lebih dari 24 jam. Itu sudah masuk kriteria epilepsi. Next. Apa bedanya kejang dengan epilepsi? Kejang itu gejalanya. Gejala sesaat atau manifestasi sesaat yang timbul akibat listrik otak yang abnormal dan berlebihan. Bentuk kejang seperti yang sobat otak sudah ketahui bisa bermacam-macam. Ada gerakan motorik atau gerakan yang nyata pada organ tubuh tertentu, bisa sebagian bisa menyeluruh, bisa terjadi perubahan kesadaran ataupun pasien tetap sadar, bisa terjadi perubahan perilaku misalnya, bisa terjadi perubahan memori atau perubahan rasa. Pasien merasakan sesuatu di dalam tubuhnya, entah satu sisi kebas, kesemutan, dan lainnya. Next. Nah, kejang itu terjadi aktivitas listrik yang abnormal. Kenapa bisa abnormal? Karena adanya ketidakseimbangan neurotransmitter di otak, sehingga ada salah satu neurotransmitter yang dominan. Neurotransmitter itu apa? Senyawa kimia atau zat kimia yang di otak yang berperan sebagai untuk menyampaikan pesan antar sel saraf atau sel saraf dengan sel lainnya. Terjadinya kejang apabila neurotransmitter yang eksitasi atau yang membuat kejang itu berlebihan. Contohnya neurotransmitter terkenal dengan glutamat, ya, dan menurunnya neurotransmitter yang bersifat inhibisi atau yang meredam kejang. Di sini yang menurun adalah GABA. Jika eksitasinya meningkat dan inhibisinya GABA-nya menurun, itulah terjadi kejang. Next. Nah, kejang itu etiologinya banyak. Ada yang struktural. Struktural ini adanya kerusakan di dalam otak. Ya, bisa seperti tumor otak, bisa stroke, pecah pembuluh darah, atau stroke sumbatan, di mana di situ sudah terjadi kerusakan otak dan bisa berpotensi terjadinya kejang. Atau etiologinya genetik. Itu udah dari sel-sel DNA-nya yang memang ada kelainan yang menyebabkan penderita epilepsi mudah sekali tercetus kejang. Atau bisa juga karena adanya infeksi otak seperti ensefalitis ataupun meningitis, infeksi selaput otak. Atau penyebab kejang juga bisa gangguan metabolik. Biasanya gangguan metabolik ini terjadi kondisi yang akut, seperti suatu kondisi yang baru terjadi gitu. Contohnya gula darahnya rendah, misalnya pada pasien DM atau diabetes yang menggunakan terapi insulin misalnya. Ya, pasien dalam kondisi lagi tidak fit, makannya kurang, atau ada keluhan seperti muntah atau diare, tapi tetap diberikan insulin. Ya, nah tidak disadari gula darahnya rendah, dan gula darah yang rendah itu bisa memicu terjadinya kejang. Atau etiologi lainnya adalah kelainan autoimun,
seperti pada penyakit saraf ini bisa terjadi pada multiple sclerosis. Atau bisa juga kita tidak tahu pada pasien penderita epilepsi, ada yang semuanya sudah diperiksakan, kita belum bisa menyimpulkan penyebabnya apa. Next. Ya. Nah, ini kita masuk ke materi faktor pencetus kejang. Faktor pencetus kejang ini banyak sekali, dan ini sebenarnya bisa dikenali, bisa dikendalikan. Ya, apa aja? Nomor satu yang paling banyak penyebab pencetus kejang itu adalah minum obatnya yang tidak teratur. Obat yang tidak teratur itu jam minum obatnya berbeda-beda, atau minum obatnya terlambat. Misalnya obat yang diminum sehari 2 kali, baiknya itu per 12 jam. Contohnya misalnya pagi diminum jam 6 pagi, sorenya diminum jam 6 sore. Begitu setiap harinya jamnya harusnya sama. Ya. Atau misalnya pasien suka telat minum obat. Yang pagi diminumnya siang, nanti yang malam tetap diminumnya malam. Jadi jarak obat yang pertama dengan yang kedua jaraknya berbeda-beda. Atau pasiennya lupa, telat aja kita harus hindari semampunya. Nah, ini lupa juga sering tidak minum obat karena satu kesibukan atau alarmnya misalnya mati, handphonenya lowbat, ada yang mengingatkan, Pak. Nah, ini sebagai pencetus kejang yang paling banyak. Jadi makanya setiap kali pasien kontrol datang ke poli, pasti kita tanyakan ada serangan kejang atau tidak dalam 1 bulan terakhir. Terus minum obatnya bagaimana? Pasti itu selalu ditanyakan. Karena kita mau mencari pencetus kejangnya. Kita mau memastikan apakah obat yang sobat otak konsumsi itu memang sudah cukup untuk mengontrol kejang. Atau faktor lain lagi pencetus kejang adalah lifestyle-nya, misalnya kurang tidur. Kurang tidur itu bisa tidurnya terlambat, jadi lewat tengah malam atau larut malam atau begadang karena ada kesibukan. Terus pagi udah harus bangun lagi, jadi tidurnya itu kurang dari 6 jam. Kita minimal tidur 6-8 jam idealnya. Atau adanya stres yang berlebihan. Stres ini bisa stres pikiran maupun stres kelelahan, ya, kecemasan atau penggunaan alkohol atau obat-obatan tertentu bisa memicu terjadinya kejang. Nah, faktor lain yang faktor fisik, misalnya pasien memang sedang dalam kondisi tidak enak badan, ngedrop, makan minumnya kurang, ya, timbul dehidrasi ataupun ada demam, atau timbul karena makan minumnya kurang juga gula darahnya jadi rendah, itu bisa menyebabkan faktor pencetus kejang. Atau faktor lingkungan yang ada di sekitar, misalnya cahaya lampu yang terang maupun yang berkelip-kelip, bisa mencetuskan kejang pada sobat otak pasien penderita epilepsi. Dan ini individual sekali, jadi pasien satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda faktor pencetus kejangnya. Atau perubahan hormon, pasien mendekati tanggal menstruasinya atau pada saat hari menstruasinya atau selesai haid juga itu bisa waktu-waktu atau yang bisa menimbulkan kejang. Atau ada lagi konsumsi kafein yang berlebihan atau telat makan ataupun makannya suka ya. Next. Ini yang tadi saya bilang, kepatuhan minum obat itu sangat penting untuk mengontrol terjadinya kejang, ya, untuk mengontrol supaya kejang itu tidak terjadi, maksudnya, ya, harus minum obat teratur, ya. Jadi kalau kita tidak minum obat teratur, tidak tepat waktunya berubah-berubah, ya, atau kita lupa, nah, ini bisa mencetuskan kejang berulang. Jadi target kita untuk bebas kejang itu tidak tercapai. Next. Ini juga kurang tidur, yang tadi saya bilang, kurang tidur itu bisa durasinya kurang dari 6 jam, atau kualitas tidurnya tidak baik, terbangun di tengah malam, atau memulai tidurnya terlalu larut,
Gangguan tidur juga bisa menyebabkan perubahan aktivitas listrik otak, di mana yang tadi saya sudah sampaikan di awal terjadinya peningkatan neurotransmitter eksitatorik yang bisa menyebabkan kejang dan menurunkan neurotransmitter yang penghambat kejang, GABA itu. Ketidakseimbangan neurotransmitter inilah yang memicu terjadinya kejang berulang. Next. Nah, ini demam. Demam kita memicu kejang juga misalnya seringnya terjadi pada anak-anak. Ya, perubahan atau kenaikan suhu tubuh yang cepat itu mengubah metabolisme basal, ya, meningkatkan kebutuhan oksigen otak jadi lebih tinggi, memicu cetusan atau lonjakan listrik yang sangat cepat atau mendadak ataupun berlebihan. Ini bisa menimbulkan kejang. Dan ini biasanya tidak semua anak-anak yang demam tinggi pasti kejang. Tidak, ini balik lagi individual sekali dan biasanya memang ada kerentanan secara genetik pasien-pasien yang mudah timbul kejang pada saat itu. Lalu ketidakseimbangan elektrolit. Bagaimana bisa ini ketidakseimbangan elektrolit memicu kejang? Jadi kalau kita kayak kurang minum, dehidrasi, itu bisa mengganggu keseimbangan elektrolit kadar natrium. Jadi pada kadar natrium tertentu yang rendah itu bisa memicu kejang ataupun elektrolit yang lainnya. Stabilitas atau keseimbangan listrik di sel-sel saraf otak itu terganggu sehingga bisa tercetusnya kejang. Hipoksia, kurang oksigen di dalam otak juga bisa merusak si enzim pembentuk GABA. Sehingga neurotransmitter GABA-nya tidak terbentuk, yang dominan ada di dalam otak neurotransmitter yang bersifat eksitatorik sehingga bisa terjadi. Next. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya kejang? Setelah kita tahu pencetus kejang itu apa saja, ya, kita bisa mencegahnya. Jadi, pada sobat otak penderita epilepsi, kalau terjadi kejang, kita harus bikin buku catatan, kita bikin diary, kita catat kejangnya itu kapan, pada saat apa kejangnya, misalnya pada saat tidur, atau pada saat istirahat, atau dia sobat otak sedang merasa kelelahan akibat aktivitas fisik yang berlebihan, atau memang belum makan, itu dicatat. Jadi selain kapan, berapa lama kejangnya, pada saat dimana, situasi sekitarnya itu sudah dicatat, dan pasien juga merasakan apa. Nah, setelah semua kejang yang terjadi itu dicatat, nanti kita bisa menyimpulkan, oh saya ini timbul kejang kalau misalnya saya kurang tidur. Selalu pada saat saya pulang kantornya terlalu lama, jadi saya tidurnya telat, pagi udah harus bangun lagi. Nah, itu nanti kita bisa menyimpulkan sendiri, karena yang paling tahu pencetus kejang itu sebenarnya sobat otak sendiri, gitu. Ya, setelah kita sudah catat, kita bisa menyimpulkan faktor pencetus kejang yang terjadi pada diri kita. Ya, setelah itu kita baru bisa mengantisipasinya. Oh, saya nggak boleh nih kurang tidur. Atau misalnya, waduh, saya udah terlambat tidurnya. Kita menginfokan ke keluarga terdekat atau mengantisipasi untuk terjadi kejang itu dengan aman mungkin ya. Nah, sehingga ini jadi kalau kita sudah tahu pencetus kejangnya, kita bisa menghindari si kejangnya. Harapannya seperti itu. Kita tahu pencetus kejang, nah kita bisa menghindarinya. Next. Nah, kalau minum obat tidak teratur nih masalah utama pencetus kejangnya, ya mau tidak mau kita harus minum obatnya teratur, tepat pada waktunya, harus pakai alarm. Kalau alarm juga ternyata tidak berhasil membantu untuk sebagai pengingat, kita bisa tempelkan pengumuman gitu ya di depan pintu kamar, di dinding-dinding di dalam rumah yang sering dilewati anggota keluarga lain, sehingga pada saat jam minum obat bisa saling mengingatkan, ya. Atau kalau misalnya pencetus kejang yang lain, nah ini harus memang diperbaiki. Ada gangguan tidur,
Ini harus diperbaiki. Kalau misalnya sudah mencoba memperbaiki sendiri tidak berhasil, masih tetap ada kesulitan tidur, nah harus konsultasi ke dokter saraf. Ya. Terus ada paparan cahaya tadi, selain cahaya yang terang maupun cahaya yang berkedip-kedip. Nah, paparan cahaya sinar dari TV, laptop ataupun handphone juga kalau berlebihan juga bisa memicu terjadinya kejang. Jadi ini harus kita kurangi atau hindari. Atau emosi yang mendadak, yang berlebihan, ya itu juga bisa mencetuskan terjadinya kejang. Dan alkohol maupun kafein juga bisa memicu terjadinya kejang. Ini memang kita harus hindari supaya kita bisa bebas kejang. Next. Nah, ini tadi sudah juga saya jelaskan cara mengidentifikasi, kita bikin catatan dulu saat terjadinya kejang, kita catat semuanya, baik dari waktunya, durasinya, ada nggak keluhan sebelum kejang, bagaimana kondisi fisik kita waktu terjadinya kejang atau sebelum terjadinya kejang, kita situasinya lagi sedang apa, entah emosinya atau di lingkungan apa, seperti itu dicatat secara detail, nanti kita bisa memberikan kesimpulan. Jadi kalau memang beberapa kali kejang konsisten, kondisi fisik atau situasinya memang munculnya sama, nah itu kita bisa menyimpulkan, oh iya pencetus kejang saya misalnya kurang tidur. Kita harus memperbaiki siklus tidur atau pola tidurnya. Next. Nah, ini penanganan awal kejang. Ini nanti akan dibahas lebih detail oleh nurse Boko ya. Ini saya secara secara general saja. Jadi kalau ada kita melihat sobat otak misalkan penderita epilepsi kejang, pertama tempatkan pasien epilepsi di lingkungan yang aman. Karena kita tahu yang itu bisa terjadi di mana saja. Misalnya di angkutan umum, di jalanan, di dapur, sedang masak, atau di kamar mandi. Kita pindahkan dulu pasien ke tempat yang aman. Ya, dan kita pastikan pasien itu tercegah dari adanya cedera kepala atau luka lainnya. Jadi amankan benda-benda yang berbahaya dari pasien. Dan posisikan pasien miring sehingga apa? Sehingga air liur pasien itu tidak masuk ke dalam saluran nafas yang bisa tersedak ya. Terus menjaga jalan nafas pasien, pastikan pasien itu dapat bernafas dengan baik, melonggarkan pakaian yang ketat ataupun penjeratan-penjeratan misalnya dasi atau yang lainnya dilonggarkan. Dan satu lagi, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut pasien dengan maksud dan tujuan apapun, itu tidak perlu. Jadi kita cuma perlu memilihkan pasien. Next. Nah, terapinya secara umum pasti dengan obat-obatan. Itu pilihan nomor 1. Yang itu bisa kita kontrol. Pasien bisa bebas ya dengan obat-obatan anti epilepsi. Ya, kalau memang dengan 2 macam obat, 2 obat itu sudah obat yang sesuai, memang obat yang sudah pilihan sesuai dengan bentuk kejangnya. Terus dosisnya sudah maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Terus diminumnya sudah secara rutin, sudah teratur, tidak terlambat, tidak lupa-lupa, tapi tidak memberikan manfaat yang maksimal. Pasien tetap saja kejang, tidak bebas kejang. Kan terapi bedah ini bisa kita bisa kita pilih gitu ya untuk terapi bedah supaya kualitas hidup pasien itu baik. Terus bagaimana cara terapinya lagi selain kita minum obat? Nah, yang tadi kita harus menghindari faktor pencetus terjadinya kejang karena target dari terapi minum obat anti epilepsi ini adalah bebas kejang. Nah, terus kita juga bisa melakukan diet ketogenik ya. Dan ini bisa dikonsultasikan ke dokter gizi kita. Next. Ternyata udah terakhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan ke Baik, terima kasih Dokter Ade atas materi yang telah disampaikan mengenai tadi faktor pencetus dan juga cara mencegah kejang. Selanjutnya kita langsung masuk materi yang ketiga ya. Materi ketiga ini
mengenai pertolongan pertama saat kejang, pencegahan cedera saat kejang, dan edukasi perawatan pasien kejang di rumah yang akan disampaikan oleh Mas Koko Komarudin. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ganes Lalito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua peserta webinar epilepsi yang sudah bersedia hadir siang hari ini. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama dari Rumah Sakit Pusat Nasional. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan topik mengenai pertolongan pertama saat kejang, pencegahan cedera, dan juga perawatan saat di rumah. Mengapa topik ini kita anggap penting? Karena kejang itu bisa saja terjadi kapanpun, dimanapun, dan pada situasi apapun. Nah, kejang ini terjadi di hadapan, bukan hanya di hadapan petugas kesehatan, tetapi juga bisa terjadi di hadapan keluarga, teman, maupun di orang sekitar penderita kejang. Oleh sebab itu, pertolongan pertama yang baik dan benar ini akan memberikan rasa aman ataupun mencegah terjadinya cedera dan juga mencegah terjadinya risiko komplikasi yang mungkin terjadi akibat kejang pada penderita epilepsi. Next. Untuk epilepsi itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ade maupun Dr. Adi ya, mengenai apa itu epilepsi, apa itu kejang. Untuk kejang itu sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana aktivitas listrik di neuron otak itu terjadi secara tidak normal dan secara berlebihan. Nah, sedangkan epilepsi menurut International League Against Epilepsy, definisi atau diagnosis dari epilepsi ini bisa dikatakan epilepsi bila terjadi 2 kali kejang yang disertai tanpa adanya gejala ataupun pemicu dan kejadiannya ini tiba-tiba. Nah, kejang itu sendiri ini dapat berupa kejang umum atau tonik-klonik atau kelojotan ya. Jadi kejang ini biasanya terjadi pada penderita yang kejang ini mana seluruh tubuhnya ini mengalami kekerasan otot ataupun kejang di seluruh anggota tubuh. Kemudian yang kedua adalah kejang vokal atau parsial, di mana kejang ini bisa terjadi pada sebagian anggota tubuh penderita. Manifestasi klinisnya bisa terjadi adanya kedutan ataupun kejang di area wajah ataupun ada gerakan-gerakan kejang di ekstremitas sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Dan pada kejang vokal ini bisa saja pasiennya ini kesadarannya masih baik dan dia sadar penuh bahwa dia mengalami kejang anggota tubuh. Nah, pahami juga tidak semua kejang itu merupakan epilepsi, karena kejang tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Ade dan juga Dr. Adi, bahwa kejang juga itu penyebabnya ataupun penyebab kejang itu juga bermacam-macam. Salah satunya karena demam yang terjadi pada anak, kemudian adanya masalah metabolik seperti tadi, misalkan pasien yang mengalami gangguan keseimbangan elektrolit, dalam hal ini kadar natrium yang terlalu rendah juga itu bisa menyebabkan terjadinya kejang karena terjadi ketidakseimbangan pompa natrium dan kalium di otak, sehingga hal itu juga bisa memicu terjadinya letupan atau lonjakan aktivitas listrik secara berlebihan di otak. Kemudian selain itu juga cedera kepala yang berat juga bisa adanya kejang dan juga gangguan fungsi ginjal, di mana kadar fungsi ginjal yang terlalu tinggi dan yang terlalu tinggi juga itu berisiko untuk menyebabkan terjadinya kejang. Next. Nah, ini menurut beberapa penelitian, penderita epilepsi ini berisiko lebih besar di 2-3 kali lipat dibandingkan orang normal
pada penderita epilepsi ini bisa mengalami risiko cedera, antara lain bisa mengalami cedera kepala akibat benturan dengan benda keras, kemudian luka bakar karena terpapar dengan sumber api atau sumber panas, bisa juga mengalami cedera saat mandi, jatuh dari tangga, ataupun mengalami kecelakaan lalu lintas saat si penderita ini mengalami kejang saat mengendarai kendaraan. Next. Nah, ini mengapa sih pertolongan pertama itu penting? Karena di masyarakat kita juga masih banyak ternyata pertolongan pertama yang diberikan itu tidak tepat. Nah, seperti apa banyak tindakan yang tidak tepat itu, seperti memberikan atau memberikan benda ya ke dalam mulut untuk biar gak kegigit misalkan gitu. Kemudian pertolongan pertama ini juga bisa mencegah terjadinya cedera, yang juga bisa mengurangi panik dan juga stigma yang masyarakat, dan selain itu juga pertolongan pertama juga bisa menentukan dan juga meningkatkan kualitas hidup dari si penderita epilepsi. Next. Tadi ini udah disinggung sedikit dari Dr. Ade bahwa apa sih pertolongan pertama yang harus kita lakukan saat kita menemukan penderita epilepsi mengalami kejang. Nah, pada umumnya ini kejang ini bisa berlangsung 1-3 menit, ini akan berhenti dengan sendirinya. Hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan saat terjadi kejang, pasien terjadi kejang? Yang pertama, tentunya kita harus tetap tenang, jangan panik, karena dengan kita melakukan pertolongan pada penderita dengan kondisi panik, itu akan menyebabkan tindakan yang kita lakukan itu salah. Kemudian lindungi penderita dari cedera. Ini bisa dengan menggunakan jika terjadi kita bisa melakukan perlindungan cedera khususnya di area kepala ya, dengan memberikan bantalan baik berupa kain, baju ataupun jaket agar tidak terjadi mengalami cedera di kepala. Kemudian catat durasi. Nah, ini juga hal yang penting yang harus kita lakukan dengan melakukan pencatatan durasi kejangnya, karena hal ini juga akan menentukan treatment berikutnya, di mana kejang yang lebih dari 5 menit ini merupakan suatu kegawat daruratan dan itu harus dilakukan pertolongan segera di fasilitas kesehatan. Kemudian jangan memasukkan apapun ke dalam mulut dan juga jangan menahan gerakan anggota tubuh saat penderita mengalami kejang. Next. Nah, langkah pertolongan pertama yang harus kita lakukan pada saat penderita ini mengalami kejang seluruh tubuh atau tonik-klonik ya. Yang pertama, kita baringkan dulu di lantai. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera. Kemudian miringkan tubuh atau kita sebut dengan posisi recovery, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya respirasi akibat ludah ataupun muntahan itu masuk ke saluran pernafasan. Kemudian longgarkan pakaian yang ketat dan juga letakkan alas lembut di kepala. Next. Nah, pada pasien yang mengalami kejang vokal atau kejang sebagian, ini pasien bisa saja terjadi kondisinya dalam kondisi sadar. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu dengan mendampingi pasien dengan tenang, kemudian jauhkan dari benda-benda berbahaya seperti benda tajam atau benda-benda yang bisa menyebabkan cedera pada pasien. Kemudian bisa berbicara lembut, jangan menahan gerakan saat terjadinya kejang, dan juga tetap menemani pasien sampai si pasien ini sadar kembali. Next. Nah, ini hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, ini tidak boleh memasukkan benda apapun ke dalam mulutnya, karena hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya cedera di mulut seperti adanya luka di area mulut, terus atau juga bisa menyebabkan giginya patah.
Kemudian jangan memberikan minum kejang, ini akan menyebabkan risiko terjadinya aspirasi. Jangan menahan gerakan anggota tubuh saat terjadi kejang, ini untuk mengurangi risiko cedera sendi ataupun otot pada penderita. Kemudian jangan memberikan oral atau obat oral secara saat penderita ini belum sadar penuh. Next. Nah, ini sudah disinggung sebelumnya bahwa ini bisa normalnya berlangsung 1 sampai dengan 3 menit, ini bisa berhenti dengan sendiri, tetapi kapan harus kita perhatikan dan kita harus bawa penderita atau pasien ini mengalami kejang dibawa segera ke rumah sakit. Nah, yang pertama ini jika penderita mengalami kejang lebih dari 5 menit, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena dengan kondisi yang terjadi pada pasien yang mengalami kejang lebih dari 5 menit, ini akan menyebabkan gangguan metabolisme di otak. Kemudian selain itu juga bisa menyebabkan terjadinya hipoksia di jaringan otak, dan itu juga akan berisiko juga untuk terjadinya gangguan atau kerusakan neuron di sel-sel otak. Untuk sebab itu, jika kejang lebih dari 5 menit, ini harus segera kita bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan tata laksana lanjutan. Kemudian yang selanjutnya itu kejang berulang tanpa sadar, juga cedera berat ataupun kejang saat pertama kali. Selanjutnya ini kejang yang terjadi pada ibu hamil ataupun penderita dengan diabetes, ini juga harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, kejang pada ibu hamil ini selain bisa berakibat atau bisa menimbulkan masalah bagi ibu hamil, juga bisa menyebabkan terjadinya kegawat daruratan pada janin, karena saat kondisi kejang itu bisa saja suplai oksigennya juga berkurang, sehingga oksigenasi ke janin juga akan tidak tercukupi, dan hal ini bisa mencetuskan terjadinya gawat janin, bahkan bisa menyebabkan terjadinya kematian janin. Kemudian pada kejang yang diakibatkan karena diabetes, seperti tadi disampaikan sebelumnya oleh Dr. G, bahwa pasien-pasien yang bisa berisiko kejang pada penderita diabetes ini karena obat-obat antihiperdikemi, di mana terjadinya penurunan kadar glukosa yang rendah, juga itu bisa menyebabkan terjadinya kejang, ataupun kadar glukosa yang terlalu tinggi juga bisa mencetuskan terjadinya kejang. Kemudian ketika penderita yang mengalami kejang ini mengalami kesulitan bernafas, maka yang harus kita lakukan adalah segera membawa ke rumah sakit untuk tata laksana lanjut. Next. Adapun pencegahan yang kita bisa lakukan di rumah, yaitu dengan memodifikasi lingkungan ini, diantaranya menggunakan alas kaki anti slip yang bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera akibat terpeleset, kemudian hindari mengunci pintu di kamar mandi. Selanjutnya jangan menggunakan bathtub saat mandi, karena hal ini juga menyebabkan terjadinya atau risiko terjadinya tenggelam pada penderita saat mandi di bathtub berendam dan penderita mengalami kejang dan tidak diketahui oleh siapapun, maka bisa berakibat fatal karena tenggelam yang diakibatkan. Kemudian berikan pelindung yang lembut pada setiap sudut meja, bertujuan untuk dari benturan secara langsung pada ujung-ujung meja yang tajam ya. Kemudian hindari kompor tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya cedera akibat sumber panas. Next. Nah, untuk pencegahan di kamar mandi ini pada pasien epilepsi yang belum terkontrol kejangnya, diusahakan mandi jangan harus ditemani, dan gunakan
bersih mandi saat mandi, dan juga hindari air panas secara berlebihan. Yuk. Ya, untuk pencegahan di dapur nih pada mungkin ada apa namanya penderita epilepsi, sebagai orang tua ya, dalam hal ini ibu, hindari memasak sambil menggendong anak, kemudian matikan kompor dan pastikan bahwa sumber panas atau sumber api ini bisa sudah mati untuk mengurangi cedera bakar yang jadi akibat paparan panas. Nah, ini pada penderita epilepsi untuk aktivitas dan olahraga sebetulnya mereka bisa juga beraktivitas dan berolahraga sama halnya dengan orang normal. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ini harus kita perhatikan, antara lain olahraga ini harus dilakukan dalam pengawasan jika memang kondisi epilepsinya ini belum stabil. Kemudian jangan berenang sendirian karena hal ini juga bisa berisiko terjadinya tenggelam yang bisa mengakibatkan masalah yang serius bagi pasien. Dan gunakan helm ataupun saat bersepeda ataupun berkendara motor ya, ini mengurangi cedera langsung pada kepala dan juga diskusikan dengan dokter terkait dengan aktivitas dan olahraga yang dilakukan oleh penderita epilepsi. Next. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun terkendalinya kejang pada penderita epilepsi yaitu kepatuhan akan minum obat. Kepatuhan minum obat ini juga bisa menentukan bahwa kejangnya ini dapat kita kontrol. Yang pertama yaitu minum obat secara teratur. Nah, dengan minum obat anti epilepsi secara teratur, maka kadar obat anti epilepsi ini di dalam pembuluh darah itu akan lebih merata, dan hal tersebut akan berakibat terhadap aktivitas kelistrikan di otak juga akan lebih kontrol dengan penggunaan obat-obat anti epilepsi, sehingga kejang juga bisa kita tekan atau kita dari. Kemudian jangan menghentikan obat anti epilepsi secara sendiri, harus dengan persetujuan dokter ataupun berdasarkan konsultasi dari dokter neuroepilepsi. Selanjutnya terkait dengan kepatuhan obat, ini harus yang salah satu bisa kita lakukan adalah menggunakan alarm atau pengingat sebagai untuk pengingat kita bahwa jadwal minum obat sudah tiba pada waktunya. Jadi tidak sampai delay ataupun sampai terlalu cepat jam minumnya. Kemudian juga catat efek samping dari penggunaan obat. Hal ini juga akan menentukan nanti dalam tata laksana lanjutan saat dokter nanti akan menentukan terapi apa saja. Misalkan ada efek samping obat tertentu, maka itu akan disampaikan ke dokter. Itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi dokter untuk menentukan terapi obat anti epilepsinya, apakah diturunkan dosisnya kah, ataukah bisa dipertimbangkan dengan penggunaan terapi obat anti epilepsi yang lain. Next. Selanjutnya pada penderita epilepsi juga disarankan untuk membuat catatan harian, di mana catatan harian ini berisi mengenai kondisi ataupun aktivitas kejang yang terjadi pada penderita epilepsi, di mana kejang itu harus kita catat tanggal dan waktu kejangnya, kemudian durasi kejang, selain itu juga jenis kejangnya seperti apa, pemicu terjadinya kejang apa, dan juga obat yang dikonsumsi oleh penderita juga harus dicatat. Hal ini juga akan menentukan dokter untuk melakukan tata laksana lanjutan pada penderita epilepsi. Lanjut. Selain terapi medikamentosa,
dukungan psikososial pada penderita epilepsi juga ini sangat penting peranannya, karena dukungan yang sosial yang kita lakukan yaitu jangan melakukan proteksi terhadap penderita, kemudian memberikan edukasi ini di sekolah ataupun di tempat kerja penderita epilepsi, kemudian bergabung dalam komunitas epilepsi, dan juga dengan cara mengurangi stigma yang terjadi di masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Nurse Koko atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke materi, ke bagian Q&A ya, tanya jawab. Kita cek dulu pertanyaan yang sudah masuk. Baik, ini pertanyaan yang masuk cukup banyak ya. Ini atensinya dari peserta Zoom webinar kali ini benar-benar sepertinya banyak sobat otak di sana yang mengalami hal serupa nih dok, terkait kejang epilepsi gitu ya. Ini pertanyaan pertama ya dok ya, dari Rahim G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Rahim, salah satu pasien epilepsi asal Makassar. Juga di Makassar ya dok ya. Saya kena epilepsi sejak 2017 saat bertugas di Merauke. Sebelumnya tidak ada riwayat kejang maksudnya. Terakhir kambuh kejang 2025 pertengahan, mungkin sekitar bulan Juni-Juli ya. Saat ini masih konsumsi obat. Bentuk kejang yang sering dialami ada kedut-kedut di otot di area tertentu selama beberapa detik. Saya tetap sadar, cuma belum bisa bawa kendaraan. Pertanyaannya mungkin sharing kali ya dok ya. Sharing. Tapi menurut dokter gimana dok? Untuk otot kedut-kedut di otot itu aman nggak dok untuk bawa kendaraan dok? Ya, kita harus tahu dulu kedut-kedut yang di otot di area tertentu, apakah itu kejang atau bukan. Nah, ini pasien epilepsi, pasien cerita itu mungkin memang bentuk kejangnya seperti itu. Yang kedut yang tadi dokter ceritakan ya. Jadi kalau memang diyakini itu sebuah kejang dan memang masih terjadi, masih sering pasien belum bebas kejang, memang masih belum aman bawa kendaraan. Kapan amannya sebenarnya? Pasien bebas kejang pun ada resiko, tetap ada resiko terjadi kejang berulang ya. Pasien bebas kejang misalnya 3-5 tahun, terus pasien sudah lepas obat, itu pun masih tetap ada resiko kejang berulang, walaupun resiko berulangnya itu kecil. Apalagi kalau tadi pasien itu menyebutkan masih ada kedut nih. Kalau masih ada kedut berarti kita anggap misalnya itu sebuah kejang, berarti memang belum bisa membahayakan dirinya maupun diri orang lain. Ya betul ya dok. Apalagi kalau dia bonceng ya, membonceng orang lain yang membahayakan diri dan orang lain juga. Karena banyak suatu saat kamu. Saya pernah dapat pasien sedang membawa motor jatuh. Karena kan kejang itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pada saat apapun. Jadi pada saat kejang ya benar-benar nggak sadar, dia bawa kendaraan, yang lepas itu kendaraannya, dia pun jatuh gitu. Ya, cedera kepala, perdarahan otak itu kan yang berbahaya ya. Lebih berbahaya lagi ya. Cederanya itu yang bahaya. Baik, terima kasih Dr. Ade atas jawabannya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan kedua ya.
Boleh. Boleh. Langsung ya dok ya. Pertanyaan untuk dokter lagi nih dok. Out of topic nih. Apakah phenytoin menyebabkan natrium rendah? Saya orang dengan epilepsi 64 tahun dan hiponatremi. Oke. Gimana dok obat phenytoin gitu? Memang sebelum kita memulai pengobatan, misalnya pasien datang, kita sudah diagnosis pasien epilepsi, kita akan melakukan pemeriksaan sama satunya lab. Jadi pemeriksaan baseline dasarnya ya dari darah rutin, ginjal, hati, elektrolit. Kita akan bisa tahu obat yang dikonsumsi ini memberikan efek samping apa terhadap pasien ini. Kita bisa monitor. Kalau misalnya pemeriksaan darah yang awal itu normal semua, mungkin kita bisa ulang 6 bulan atau 1 kali. Tapi kalau memang sudah ada gangguan nih, misalnya fungsi hati atau gangguan elektrolit, kita akan pilih obat-obatan yang memang tidak memberikan efek samping itu. Nah, phenytoin bisa menyebabkan hiponatremi, bisa, tapi tidak selalu. Kita harus pastikan dulu penyebab lain dari hiponatremi yang dialami tidak ada gitu, ya. Dan kita harus lihat juga sudah berapa lama pemakaian phenytoin, ya. Lab yang sebelumnya seperti apa, gitu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan langsung nih, karena penyebab hiponatremi banyak. Oke, baik dokter. Ada pertanyaan untuk nurse Koko? Sepertinya terkait untuk pantangan makanan ya. Ini bisa juga untuk nurse Koko nih, nurse. Saya mau tanya, apa pantangan makanan bagi penderita epilepsi? Apakah penderita epilepsi tidak boleh mengkonsumsi MSG, vetsin, penyedap rasa yang lainnya? Ini untuk penanganan perawatan pasien di rumah nih, nurse Koko. Boleh nggak sih mereka makan makanan MSG? Apakah itu bisa mencetus epilepsi? Itu nurse Koko. Kalau untuk makanan secara umum mungkin nanti bisa ditambahkan ya dok, terkait dengan makanan bagi penderita epilepsi secara umum sih tidak ada secara khusus ya terkait dengan mencetuskan terjadinya kejang pada penderita khususnya pada penderita epilepsi. Seperti penggunaan MSG, vetsin dan juga penyedap rasa lainnya. Baik. Dari dokter sendiri apakah ingin menambahkan dok terkait penggunaan vetsin untuk apakah itu memicu kejang? Ya, kalau secara langsung mengkonsumsi makanan ini kayaknya memang enggak. Cuma memang kan secara umum penggunaan MS, vetsin atau penyedap rasa memang kan tidak baik. Dan kalaupun menggunakannya harus dalam batas wajar, hanya sedikit saja. Untuk menjadi pencetus kejang, ya baiknya dihindari, ya. Tapi memang bukan satu-satunya menjadi pencetus. Tadi memang di slide saya ada misal MSG, vetsin, penyedap, karena memang dia bisa sebagai stimulan, jadi bisa merangsang neurotransmitter yang si eksitatorik, ya, menjadi penyebab langsung, ya. Pencetusnya bisa, tapi makanannya berapa banyak atau vetsinnya yang berapa tinggi, seperti itu. Itu harus dikonsultasikan dengan betul. Dan kondisi pasien itu kan berbeda-beda satu dengan lainnya. Ada masalah darah tinggi kan, ya ada sakit gula kan, seperti itu. Ya itu semua hal itu sangat mempengaruhi. Dia harus dilihat lagi nih ya dok ya, diperiksa secara keseluruhan pasiennya gimana nih. Tapi kalau untuk pantangan makanan itu sendiri memang khusus tidak ada ya dok ya. Saya sih lebih setuju kayak misalnya mengurangi konsumsi kafein, alkohol misalnya, gitu. Ya kalau misalnya kafein itu sebagai stimulan, dia jadi on terus mungkin kan, yang apalagi kalau dikonsumsi sore atau sudah malam masih membutuhkan fokus yang tinggi, tapi nanti jadinya sulit tidur. Nah, gangguan tidur bisa menyebabkan terjadinya kejang sebagai pencetus nih. Dan kalau udah ada gangguan tidur susah nih buatinnya.
Enggak, maksudnya tidak cepat ya. Misalkan dari pasiennya juga, terus kalau nggak berhasil butuh obat, masuk kasih ke dokter saraf gitu. Baik, ini selanjutnya pertanyaan yang bagus ya dok ya. Dan bertanya ke dokter Ade, apakah yang dimaksud tepat waktu minum obat yang tadi sempat dijelasin Nurse Koko juga di rumah ya, tepat waktu minum obat kejang ini harus benar-benar tepat atau ada dispensasi maksimal berapa menit plus minus dari jam seharusnya, misalnya jam 7 malam, jam 7 pagi, boleh nggak sih dok jam 7.15 gitu dok? Ya. Atau harus jam 7.00 juga nih dok? Gitu. Ya. Tepat waktu ya artinya kalau misalnya biasanya minum sehari sekali jam 7, hari berikutnya lusa juga tetap jam 7 pagi. Kalau sehari 2 kali jam 7 pagi sama jam 7 malam, berikutnya pun di waktu yang sama. Angka pasti toleransi keterlambatan minum obat sebenarnya tidak ada. Gitu. Di dalam literatur saya belum pernah membaca gitu ya toleransinya misalnya 15 menit nggak masalah gitu, tapi memang selalu disebutkan harus tepat waktu untuk menjaga kadar obat itu tetap stabil ya, obat itu efektif dan maksimal untuk mencegah terjadinya kejang berulang. Mungkin hal ini juga individual juga ya dok ya, karena setiap orang itu tidak sama gitu. Ada yang harus waktu yang jam 7 ketemu jam 7, ada yang telat setengah jam bahkan dicetuskan terjadinya yang di pengalaman. Mungkin yang secara literatur mungkin belum ada ya dok ya, cuma dari pengalaman klinis pernah juga bertemu sampai dengan 30 menit ini bisa mencetuskan terjadi karena yaitu tadi kadar dari obat anti epilepsinya itu di dalam darah tidak rata gitu, dan itu sifatnya individual, jadi tidak semua pasien itu sama gitu. Keterlambatan waktu setengah jam sampai dengan 1 jam akan menyebabkan pasien-pasien yang konsumsi OAE ini jangan lebih lebih baik tepat waktu, lebih baik sama jamnya ya dok ya, jam 7.00 ya udah jam 7.00 lagi gitu. Setiap kali kita baca literatur jurnal pasti harus on time itu yang ditegaskan di sini. Oke, baik. Saya jadi teringat juga nih dok, karena saya pernah di polipediatrik dan banyak pasien epilepsi ya dok. Kalau misalnya lupa minum obat dok, gimana? Misalnya harusnya jam 7 malam sama jam 7 pagi. Baru ingat jam 9, jam 10 tuh dok. Baiknya diminum aja atau tetap diminum aja ya. Selanjutnya tetap jam 7 malam harus lagi. Pakai alarm, harus pakai pengingat yang lain tadi ya dok ya. Iya benar-benar salah satu. Terima kasih dok. Selanjutnya dari Yusuf Iskandar. Izin bertanya, anak saya sakit gelap mata dan pingsan sejenak ketika beraktivitas. Dan didiagnosa oleh dokter syaraf katanya epilepsi ringan. Apakah iya? Lalu solusinya apa ya? Meskipun sekarang sudah minum obat, tapi masih belum sembuh. Oh, suka pingsan ya dok. Apakah itu salah satu jenis epilepsi dok? Ya, begini Bapak Yusuf ya. Bapak sudah ke dokter saraf dan sudah didiagnosis epilepsi. Ya. Jadi saya anggap memang anak Bapak ini epilepsi karena saya tidak periksa nih keluhannya seperti apa. Karena kalau dikatakan pingsan, itu bisa masalah selain adanya gangguan listrik otak, ya orang sakit jantung bisa gitu ya. Jadi karena Bapak sudah ke dokter saraf dan didiagnosis epilepsi dan kenapa belum sembuh? Nah, memang banyak faktor sekali yang untuk kita dapat mencapai bebas kejang. Ya, banyak faktor. Nah, sekarang sudah berapa lama pengobatan? Sudah berapa banyak obat anti epilepsi yang digunakan? Ya, terus apakah sudah tepat waktu obatnya? Apakah sudah tidak ada yang terlewat? Telat aja nggak boleh pagi tuh Pak. Nah, begitu ya. Seberapa konsistennya sudah minum obat? Ya, jadi kalau memang belum terkontrol kejangnya, nah pencetusnya ada atau tidak? Dok, saya minum obatnya pokoknya sudah tepat waktu, tidak ada telat, apalagi lupa, saya sudah pakai alarm.
Ya, balik lagi kejangnya pada saat apa, misalnya pada saat tidur atau pada saat lagi bangun, lagi aktivitas. Terus ada nggak keluhan sebelum kejang yang dirasakan? Aduh, mami saya capek dong, gitu. Kelelahan ya dok, Kelelahan, betul. Atau memang, iya dok saya begadang, terus saya kerjaan masih banyak. Jadi kita harus gali nih, harus banyak bertanya sama pasien, dan pasien juga yang tadi pada saat kejang harus kita bikin catatan gitu. Dan balik lagi terapi obat anti epilepsi kan nomor 1 nih. Tapi tadi ada opsi baru di sini, bukan opsi baru, opsi yang sudah bisa kita lakukan nih, terapi bedah. Terapi bedah itu adalah pengobatan dengan 2 obat anti epilepsi, sudah dengan dosis yang maksimal, sudah dengan jenis obatnya yang memang tepat sesuai dengan bentuk bangkitannya, sudah diminum tepat waktu, tidak menimbulkan efek samping, tapi memberikan manfaatnya tidak maksimal ya, tidak efektif, kejangnya masih ada, itu bisa masuk ke calon atau kandidat bedah epilepsi ya. Dan untuk dilakukan bedah epilepsi ada prosesnya, tahapannya dok ya. Jadi kandidat pasien itu untuk dilakukan bedah epilepsi, ujungnya belum tentu dilakukan tindakan, masih mungkin tidak memenuhi, karena kan kita harus menilai nih, pasien dilakukan tindakan operasi, apakah memang misalnya kan dilakukan operasi berarti ada otak sisi kanan atau otak sisi kiri yang dilakukan tindakan nih ya. Jadi dari sisi rekam otaknya, dari semiologi atau bentuk kejangnya, dari MRI-nya, apakah sesuai di satu sumber, fokusnya satu. Jadi pada saat gampangnya kita buang itu yang fokus kejangnya, harapannya kan bisa pada saat setelah dilakukan bedah kejang lagi. Nah, jadi banyak serangkaian tes atau pemeriksaan yang kita lakukan, harus kita pastikan memang yang kita lakukan operasi itu memang fokus. Sehingga setelah kita lakukan bedah, kita bebas kejang. Atau tadi kan ada kuratif, ada paliatif. Kalau kuratif ya memang tujuannya bisa bebas kejang nih. Tapi kalau paliatif karena memang tidak dibuang atau tidak dilakukan operasi itu ya, mengurangi paling tidak frekuensi kejangnya sehingga kualitas hidupnya juga lebih baik. Baik, begitu tadi jawabannya ya untuk yang tadi tentang pingsan. Oke, ini seperti memang pertanyaan cukup banyak, tapi mohon maaf ya kalau nanti kita tidak bisa menampilkan semua pertanyaannya, menjawab semua pertanyaan yang tadi teman-teman tanyakan. Ini pertanyaan terakhir ya dok ya. Apa ada efek jangka panjang yang mungkin terjadi pada anak seperti dewasa jika saat hamil ibu mengalami kejang? Apa anak berpotensi mengalami kejang juga di masa tuanya? Begini. Jadi seorang anak itu pasti ada sifat genetiknya nih. Gitu. Epilepsi sendiri juga ada yang etiologinya genetik. Ya. Tapi justru yang pada saat ibu hamil yang kita takutin kecacatan janin nih. Kecacatan janin. Tapi kalau misalnya si anak itu, si ibu hamil itu sebelum program hamil sudah konsultasi ke dokter, kita sudah sesuaikan dengan obat-obat anti epilepsi yang resiko terhadap janin yang minimal, resiko buruk ya terhadap janin itu minimal, terus anak lahir sehat, ya artinya tidak ada pasti akan menurun ke anaknya gitu ya. Jadi tidak semua anak yang dilahirkan pada yang menderita epilepsi pada saat hamil terjadi kejang. Tapi memang etiologi dari kejang itu bisa genetik itu memang kan diturunkan, bisa diturunkan. Bisa iya. Jadi ada chance juga ya untuk terjadi kejang, tapi ada juga tapi bukan pasti ya, belum iya. gitu dok.
Oke, apalagi juga ibunya harus bisa pilih-pilih obat yang aman buat Betul. janin tadi ya dok Jadi ya. memang, untuk AID. jadi memang kalau usia subur, wanita usia subur, usia reproduksi, mengalami epilepsi, kita udah ancang-ancang nih kasih obat yang memang resiko terjadinya cacat janin minimal. Gitu. Jadi pada ibu-ibu muda nih, wanita-wanita muda walaupun belum menikah tapi usia-usia dewasa gitu. Karena kan perubahan obat anti bangkitan juga tidak bisa dengan cepat ditukar, diganti. Iya. Baiknya memang sudah dipertimbangkan, sudah diperhitungkan usia pasien wanita atau laki-laki itu sudah harus dipikirkan ada kemungkinan ya namanya wanita mengalami kehamilan gitu. Kalaupun terjadi kejang saat usia kehamilan juga tidak serta-merta akan mengganggu tumbang anak juga ya dok ya, tergantung dari selain konsumsi obat tadi, kejangnya juga terkontrol. Jika pun ada kejang pun kejangnya masuk ke kategori mana nih gitu, masuk ke status epileptikus kah atau tidak. Yang kalau status epileptikus mungkin dia akan berdampak terhadap kegawat janin juga ya dok ya. Iya, jadi prinsipnya kejang itu kan sebuah gawat darurat, baik pada saat hamil. Nah, pada saat hamil yang kita harus selamatkan ada 2 orang nih, lebih banyak gitu. Jadi memang harus lebih waspada. Kalau misalnya terjadi kejang saat kehamilan, ya baiknya langsung dibawa ke rumah sakit. Kita harus periksa karena darahnya mungkin tinggi karena eklamsi, itu usia kehamilannya berapa, trimester akhir atau gimana. Dan memang kalau memang sudah dipastikan kejangnya itu akibat proses kehamilannya, harus segera diterminasi atau dilahirkan. Jadi kita anggap dulu kejang itu sebuah gawat darurat, baik yang hamil atau tidak hamil gitu. Tapi karena yang hamil ini kita menyelamatkan 2 nyawa, ya. Terus kalau misalnya sudah ada kejang ya sebaiknya langsung periksakan dulu. Dari Nurse Koko, apakah ada yang ingin ditambahkan ya Nurse, untuk terkait perawatan kejang di rumah? Apa sih yang mesti ditekankan untuk pasien-pasien epilepsi di rumah yang harus ditekankan gitu? Terkait dengan pasien-pasien epilepsi yang harus diperhatikan, yang perlu kita tekankan adalah yang pertama mungkin terkait dengan kepatuhan obat ya. Dengan patuh minum obat juga maka risiko kejang juga akan kita tekan. Kemudian lakukan atau membuat agenda bagi si penderita epilepsi, dalam hal ini agenda untuk kontrol ke spesialis untuk mempertimbangkan apakah obatnya ini masih tetap lanjutkan, apakah bisa dilakukan tapering. Kemudian jika terjadi kejang ya dibuat catatan harian terkait yang berinformasi yang isinya tentang jenis kejangnya seperti apa, durasinya berapa lama, kemudian apa obat yang diminum juga apa, nanti akan untuk selanjutnya nanti dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Koko. Mohon maaf atas keterbatasan waktu. Mungkin beberapa pertanyaan belum sempat kami bacakan dan kami jawab pada kesempatan kali ini ya, Sobat Otak semuanya. Sebelum kita mengakhiri, izinkan saya untuk menginformasikan terkait klub epilepsi RS-PON. Karena Rumah Sakit Pusat Otak Nasional ini berbasis Rumah Sakit Syaraf, tujuan utamanya adalah memastikan pasien dan keluarga mendapatkan informasi medis yang valid langsung dari pakarnya, dari dokter spesialis saraf atau neurolog. Selain itu, kita juga berkomitmen sebagai support system sesama pasien epilepsi. Dalam klub epilepsi RS-PON ini akan ada beberapa kegiatan seperti health talk atau webinar edukasi terkait epilepsi rutin, kemudian juga bisa menjadi jembatan komunikasi antara dokter dan pasien,
Dan yang ketiga juga bisa menjadi kampanye atau awareness saat hari-hari besar epilepsi. Ayo bagi sobat otak semuanya yang memiliki pengalaman yang sama, boleh join di klub epilepsi Respon melalui scan berikut. Scan WA groups yang sudah di-share di Zoom, kalian bisa scan barcode di situ nanti untuk bergabung di WhatsApp grup klub epilepsi Respon. Oke. Kemudian terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Sobat Otak, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini hingga akhir. Terima kasih juga kepada para narasumber, Dr. Ade, Nurse Koko, terima kasih banyak atas waktunya telah hadir di webinar kita pada siang hari ini. Kemudian jangan lupa Sobat Otak semuanya untuk subscribe ya akun media sosial Respon, ada Instagram itu kita namanya @rumahsakitotak, ada juga Facebook, dan juga ada YouTube channel. Itu nanti Sobat Otak semua bisa tahu info-info terkini terkait Rumah Sakit Pusat Otak dan info-info terkait penyakit saraf gitu ya. Saya Lalinta, pamit izin undur diri. Kami atas nama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyajian dan pelaksanaan edukasi hari ini masih terdapat kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, salam sehat, selamat beraktivitas kembali para sobat otak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.